dia sempat minta, Bunda, Ikis mau papa. Oh, udah ngomong gitu? Ada sempet dia ngomong kayak gitu. Kok aneh? Gara-gara apa? Itu rahasia kita bersama. Iya dong. Asik. Tos dulu ya. Selamat datang. Iya. Sini. Lu sini. sini. Ayu, Tinting. Ada yang mau nitip pertanyaan? Jangan. Jangan mabok, ini air putih ya. Gue bercanda. Iya. Orang gak tahu gue bercanda. Lu kenapa sih sekarang suka bercanda? Nah itu, dulu lu gak sebercanda ini. Kalau bercanda kan gue udah. Iya. Jadi mendingan gue bercanda. Gue setuju. Tapi gue yakin secara kepribadian ada sesuatu hal yang di dalam diri lu kemudian terperbaharui. Kalau dulu mungkin lu ngerasa Ini gini, lu kalau ngomong sama yang lain boleh tinggi banget nih. Iya. Kalau ngomong sama gue lu jangan terlalu tinggi, gue suka gak nyampe. liftnya Iya. cuma 2 lantai ya. Iya, gue Iya. gitu, mohon maaf ya. Baik, jadi kira-kiranya tuh kalau dulu Ayu tuh lebih serius mungkin, kalau sekarang lebih mau komedi, mau Iya. bercanda. Kalau gue nih ya, ini gue nanya kayak gitu karena dulu gue tuh orangnya selalu pengen kelihatan serius aja. Itu dulu. Karena Terus- lu merasa diri lu ganteng, keren, jujur. Iya, nggak? benar, Iya itu lo benar. pemain basket, iya lo emang aslinya memang begitu. Cuma jadi lebay, nggak bagus. Oh. Jadi kayak berasa apa sih lu gitu, kayak superior, inferior kan. Nah, ketika masalah hidup gue bertambah banyak, entah kenapa gue jadi lucu. Karena gue ngerasa kayaknya gue tuh udah ikhlasin semua, akhirnya mentok. Lu ngerti gak sih, dilawan gak bisa. Iya. Mendingan dibawa bercanda, Bener, jadi ringan. betul. Hidup nih udah berat, Iya. jadi udah sekarang lu ringanin aja dengan Itu bercanda. lu kayak gitu sekarang. Ya iyalah, mau gimana? Karena gue basicnya di keluarga gue tuh ya, Hmm. bukan tipe keluarga yang kaku, Oh. yang serius gitu. Emang gue sama keluarga gue tuh tipe yang suka bercanda. Cuma kan awalnya memang gue terbentuknya jadi seorang penyanyi, Ya itu awalnya gitu kan? tuh. Awalnya penyanyi ya udah pembawaannya kan serius, Hmm. nggak petakilan, nggak apa. Tapi kan pada saat gue ketemu orang-orang di sekeliling gue yang memang dimana mereka adalah kebanyakan komedian, Mm-mm. jadi gue mau nggak mau kebawa, ngerti gak lu? Betul. Lepas secara nggak langsung. Kayak lu nih makin lama kan lu makin lepas. Iya, tergantung di sekitar kita. Tergantung di sekitar kita. Kalau Iya. orang kita, maksudnya kalau misalnya lu yang serius juga, gue juga nggak akan berani. Lu gini-gini nggak bakal berani Iya, gue. iya, iya. Sehat, pasti kan Iya. gitu kalau Lihat-lihat awal-awal. orang juga kan. Lihat-lihat orang Iya. gitu. Kalau gue sih gitu. Cuma itu yang sering dijadikan sebagai alat untuk menyerang lu tuh. Nyerang gimana nih? Iya, karena ketika orangnya itu nyantai, Ya, lu tuh juga nyantai sama orangnya. Tapi ada posisi di mana akhirnya lu kena sudut dari situ tuh. betul. Bener. Iya, tapi sebelum kita Bener. ke sana, gue mau nanya, lu boleh. ada apa? Ada apa sama hidup lu? Masih Menurut kenapa sih? gue, hidup lu tuh bagus. Lu orang yang Hmm. menyenangkan. Gue ketemu lu, Mm-mm. itu kita nggak saling kenal, tapi lu baik. Gue serius, lu baik. Gue nggak tahu lebih jauhnya, tapi menurut gue, lu itu di belakang panggung, lu a very nice person. Banyak banget yang ngasih testimoni sama gue, Kayu tuh baik, gue sering ketemu baik. Cuma netizen yang mau kenal lo, yang nggak kenal lo, bilang lo nggak baik. Lo dibikinin petisi lo banyak banget. Banyak banget kemarin. Di boykot lo. Bukan tahun ini doang, dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak berhasil ya mereka ya. Iya. Salah jawab, kena nih. Salah jawab, Sekarang kena. gini, kalau gue gini, Hmm. kalau Allah belum mengizinkan, Hmm. mau itu manusia mau ngebolak-balikin gue kayak gimana juga, Hmm. mau ngancurin hidup gue percaya sama Allah, nggak akan bisa. Itu gue setuju tuh. Benar gak? Cuma kan perasaan lo. Kalau perasaan gini ya, Nah, ini gue cakep. tuh udah dari dulu kali ya, gue cerai itu umur 21 kalau nggak salah gue cerai. Masih muda banget. Masih muda banget. Di Iya. usia segitu coba lu bayangin, gue Iya. udah jadi single parent, udah ngerasain yang namanya sesakit-sakitnya gue rasain gitu. Gue bisa ngelewatin gitu. Apalagi ya maksudnya kasarnya yang cuma omongan kanan kiri gitu. Walaupun kadang manusiawi, kalau gue lagi capek gue kadang, ya Allah nih gue mesti gimana sih? Kayaknya gue tuh dilihat orang tuh selalu salah. Kan gitu kan? Betul, Bener dong? betul. Padahal gue nggak ngapa-ngapain, lu nggak tahu diri gue gimana di belakang. Iya. Gue nih sama keluarga gue nih nyari duit loh Mm-mm. buat anak, buat keluarga. Tapi lu pada seenak-enaknya ngehina, ngehujat, ngefitnah dan lain-lain gitu. Iya, soalnya nggak mempan. Coba kalau mempan, nggak sampai sebanyak itu. Lu ngerti Iya, gak sih maksudnya? Iya. Mempan ya. Fitnah apa lagi yang bisa kita berikan Iya. gitu kan? Bener gak sih? Iya bener juga sih lo, bener. Betul. Masa sampai nggak dilaporin? Apalagi nih Iya, gitu. fitnah lagi ya biar dilaporin. Bener lo, bener. Soalnya lu kan
Gini, gue kalau dengar cerita lu, gue inget nyokap gue. Nyokap gue waktu itu juga umur 20, dia udah berpisah sama bokap gue. Oh, heeh. Cuma kan dia bukan public figure lah ya. Iya. Tapi dia udah ngalamin nih yang namanya umur 20, punya Iya. anak, gak punya Berjuang, duit, bener nggak? berjuang kan. Iya, betul. Tapi sedikit yang jadi, mentalnya tuh jadi itu sedikit. Dan itu tidak akan terlihat di tubuh mungil lo. Kalau nyokap gue agak gede kan, jadi kesannya, wah ini strong woman. Kalau lu kan nggak terlalu kelihatan, tapi gue Iya. bisa nangkep strong woman-nya berasa yuk. Iya. Berasa gitu. Cuma orang nggak percaya kalau sebenarnya lu tuh punya value di belakang itu yang mereka mau lihat. Cuman apa yang mereka mau tahu nih? Mulai dari isu lu. Betul. Iya kan? Apa aja deh tuh. Semuanya. Gue begini salah, gue begitu salah. Iya. Titik terendah dalam hidup lu tuh ada di mana akhirnya yuk? Titik terendah dalam hidup gue sebenarnya pada saat gue lagi hamil. Yang umur 20 nih? Iya. Ah, ini 20, 21 itu coba. jadi gue apa ya, harusnya kan kalau orang hamil, gue tuh pengennya tuh ya kalau orang hamil kan pengennya suami itu ada di samping, bener gak sih? Semua gitu ya, perempuan kan pengennya gitu. Iya. Disayang, Iya. dimanja, Iya. dicintain. Iya. Wah pokoknya ya namanya Berasa perempuan banget. rasa perempuan banget. Tapi itu tuh gak gue dapet. Dan gue tuh harus pisah. Iya. Dan gue mikir gitu, aduh gimana nih ya, maksudnya aduh gue mau pisah apa enggak nih ya, kalau pisah kesian anak gue gitu kan. Gue kan mikir mental anak gue ke depan itu gimana gitu. Tapi kalau gue nggak pisah, wah gue nggak pengen nih nyakitin anak gue. Gue nggak pengen dia merasakan sakit yang gue rasain. Iya. Karena mungkin ya gue merasa pasangan gue ini bukan pasangan yang baik buat gue. Bukan merasa, lu punya bukti dong. Iya, Kalau cuma betul. pakai perasaan, Benar, nggak mungkin benar. lu bubar. Ih, pinter, Iya. benar. Gue punya, iya Lu tuh maksudnya. gue tahu dari dulu, gue perhatiin lu setiap di interview, lu tuh selalu jawabnya bercanda supaya nggak jadi masalah, sama lu belok-belokin karena apapun yang lu omong, gue tahu pasti jadi salah. Lu ngerti gak? Itu Ini kalau gue ngomong sini rame lagi nih. iya, ini jadi satu kebiasaan di dalam diri kita nggak sadar. Jadi kayak gitu, kita jadi takut ngomong. Bener. Ya iyalah, apalagi sama orang-orang kayak lu kalau ngomong, pak, gue juga ngerem. Takut 12 deh. Enggak, lu suka ngomong ngejebak. Enggak usah, ayo gue jebak. Aja lo. Gue jadi ngejebak. Terus kemudian gue pengen tahu sih sebenarnya di situ. Itu waktu lu hamil, lu punya suami, apa sih perasaan? Maksudnya gue pengen tahu perasaan lu saat itu. Mungkin belum keluar semua tuh. Ceritanya apa sih, kayak ini laki selingkuh, lu nggak mau ngomong, ya. Terus kemudian atau ya kira-kira begitulah. Pokoknya Ya. lu dihantam juga nggak nih? Siapa? Lu, Guanya? iya. Diantem gimana maksudnya? Dipukul? Oh Tuh. enggak. Enggak ya, gue lihat dulu Enggak. mata lu nih. Enggak. Oke, aman. Nah itu mah enggak. Iya, udah. Tapi lu disikatnya berarti secara batin nih. Psikis lu kena. Tuh. Sebelum lu menikah, lu kan adalah Ayu yang masih belum tahu apa-apa. Betul. Apa sih penggambaran lu tentang menikah dan pria saat itu, Yuk? Ya ampun, orang tuh ya pikiran-pikiran anak-anak muda kan ya kalau nikah tuh ya, maksudnya hidup yang terenak, punya suami disayang. Itu gambaranmu. Iya. Apa sih cerita yang indah gimana sih yang kita tahu? Iya. Iya kan? Iya. Cerita yang indah, aduh punya suami disayang, punya anak banyak, bahagia. Iya. Kan gitu, Pasti. Kalau orang usia udah matang kan mikirnya nggak gitu. Antar gue maksudnya sekolah buat anak gue ke depannya gini-gini. Kalau masih muda kan pikirannya enak nikah muda. Terus dulu waktu masih kecil mikirnya apa? Ini ada beberapa aspek ya. Duit, terkenal, nikah, cinta. Ada di mana, Yuk? Ya Allah, gue tuh dicinta kali ya. Oh, dicinta, bucin ya? Iya, gue tuh tipenya kalau orang udah cinta gue tuh sampai bindeng banget suara gue. Iya. Oh, berarti lu dicinta. Gue tuh kalau udah, maksudnya kalau udah cinta ya udah gitu. Sampai gue mikir Segalanya kau berikan. iya, gue nggak peduli deh karir gue gimana, ntar gue bahagia sama suami gue. Angan-angannya udah halunya udah terlalu tinggi. Nggak apa-apa deh, ntar gue kan bahagia sama suami gue, sama anak-anak gue. Karir gue gimana juga gak apa deh. Lu demi cinta, lu akan Demi mengorbankan cinta, semuanya. betul. Kemudian lu ketemu cinta lu nih. Ketemu. Lu mengorbankan semuanya. Iya. Kok nggak semuanya akhirnya berpisah? Ya maksudnya ya Perasaan hancur, pasti. psikis kena, Betul. harta ya tipis-tipis. Lu apaan sih, lu peramal apa sih lu? Iya. Oke. Terus kemudian kasus bergulir, nama baik rusak. Nah,
Iya kan? Semua yang lu mau korbankan akhirnya kan beneran kau korbankan kan demi cinta kan? Iya. Makanya cinta itu kurang ajar Nah, kadang-kadang. makanya sekarang pikiran gue udah dewasa. Yuk, hidup nih, getok nih kepala gue nih udah berapa. Yuk, hidup nih nggak cuma makan cinta. Iya. Ya, Mm-mm. lu pikirin materi masa depan lu sama anak lu. Mm-mm. Benar ternyata orang bilang, Mm-mm. makan tuh cinta. Iya benar. Cuma kan tetap perlu cinta. Betul, betul. Nah. Tapi maksudnya seimbang, pakai logika. Betul. Ayu yang saat itu akhirnya mengerti bahwa cinta adalah nomor satu, akhirnya disadarkan oleh apa? Baru-baru ini gue disadarin, Oh baru? yang pas kemarin gue nggak jadi nikah. Oh mau nikah lagi nih ya? Ya kan, ya, oh lu nggak tahu ya. Gue nggak tahu kepo kayak netizen lu. Oh iya benar. Iya. Nge-likes Iya, kagak kepo iya. Iya benar. Iya bener Gitu lagi. deh. Iya bener. Aduh, Iya. gue mah emang kayaknya dikepoin Oh, mulu deh. nggak jahat mulu ya. Gimana ceritanya? Jadi kemarin emang sempat mau nikah. Oh, gue cocok ya sama dia. Kenapa? Iya. Enak anaknya. Iya, Wak. Lanjut. Lo sama siapa juga lu bilang gini Kak Ida Kaeto lo. Enggak semua gue cocok. Ada Oh. beberapa narasumber gue pura-pura cocok. Oh. Netizen langsung pasti cari. Lanjut. Iya kan kemarin sempat Oh. maksudnya deket sama seseorang gitu kan. Terus emang udah rencana nih udah mau 100% Oke. mau nikah. Tapi orangnya udah kamu go public atau belum? Udah. Oh udah ya. Aku yang bodoh nih ya. Udah go public nih ya. Iya. Terus. Ini beneran nggak tahu. Gue nggak ngejebak. bener nggak tahu. Gue seneng begitu kok nanya. Iya, Lebih baik. iya. Lebih baik kita nggak tahu. Jangan pura-pura tahu. Iya. Terus kemudian? Udah akhirnya ya mungkin emang belum jodoh juga. Oke. Gitu kan. Wah semuanya udah direncanain deh. Udah mau hampir 100%. Tiba-tiba gue yang mutusin. Mundur. Iya. Kenapa? Iya karena ada beberapa hal memang. Ya nggak bisa kau ceritakan. Iya dan memang ada beberapa ketidakcocokan. Seharusnya gue tuh dari awal sudah peka gitu. Tapi karena mungkin gue selalu berpikiran positif. Maksudnya gue selalu berpikiran gini. Tidak ada laki-laki yang sempurna. Lu kalau mencari laki-laki sempurna nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi sebisa mungkin gue berusaha untuk menerima kekurangannya. Iya dong. Tapi kok makin kesini kayaknya makin banyak kecekcokan dan gue nggak bisa nyatu. Dan gue juga harus mikirin masa depan gue dan anak gue terutama. Gitu. Seharusnya dari hal-hal kecil pun gue udah peka. Gitu. Tapi gue tetap bandel untuk nerobos terus. Cinta nih yang ngebawa lu lagi kan? Cinta pasti. Nah, si suami orang berstatus calon kok udah suami aja. Berstatus Status. akademis, orang pinter, Oh keluarganya. iya. Berduit. Enggak, lebih ke akademis ya. Iya. Oh, status sosial. Masih beratnya di situ ya. Enggak juga Terus sih. dia kemana? Seharusnya sih ya maksudnya gini lah ya kita saling kan seharusnya gitu. Cuma kan ya mungkin memang belum berjodoh Itu udah pasti. gitu. Sama kayak gue dulu waktu itu mau nikah belum berjodoh. Ada trigger satu tuh. Gitu. Satu trigger itu. Gitu. Dan gue tuh orangnya kalau udah bikin gue gue nggak bisa. Ada satu kekecewaan yang bikin gue wah. Iya. Wow. Satu gitu. itu. Wow, gue langsung mundur. Iya. Secita-cintanya Gak bisa diterima gue. soalnya. Gak itu. bisa diterima soalnya. Coba pikir ya, apa satu hal yang gak bisa diterima gitu kan? Dan ternyata semakin kesini merentet banyak gitu. Dan gue semakin menyadari itu. Ya Allah, ternyata wah rencana Allah tuh baik banget ya. Tapi kayak gue tahu kalau di permasalahan satu hal itu kayak gue tahu. Ini gue nebak sih tapi kayak gue tahu. Tapi gue mau cerita sini gak enak lah ya, Pak ya. Iya. Lo pernah ada di posisi gue gini ya maksudnya? Pernah, tapi beda. Satu halnya kita beda. Tapi satu hal ini pasti selalu ada gitu. Kan beda-beda untuk setiap orang. Coba ntar gue mau tahu ya. Iya, Off air. ya. Nah sekarang gue pengen nanya. Terus Ivan Gunawan ini sebenarnya ada di mana posisinya ya, Wak ya? Nah, iya, orang bingung. Kalau kayak gitu, gue juga. Lu udah pernah belum sih ngundang dia ke sini? Udah, Ivan di sini udah sampai gue ganti kursi. Kota? Iya, gue takutnya. Oh iya benar. Gua Tapi ganti. sekarang dia udah kurus, dia keren ah. Iya. Dia udah hebat. Iya, gara-gara 500 juta aja Dedi kan ceritanya. Padahal dia juga punya uang lebih dari itu ya. Bener. Motivasi. Dia cerita tentang lu juga. Apa? Tuh. Dia ngomong gimana? Coba gue mau tahu. Tentang- Coba aduin ke gue ayo. Lalu makanya nonton Curhat Bang. Itu tentang positif semua. Iya, tahu. Banyak sebenarnya salah Gue satu. tahu emang program lu positif semua. Emang siapa yang bilang negatif? Enggak juga. Bintang tamu gue negatif-negatif yang datang. Emang Enggak. iya termasuk gue, maksud lu. Hah? Gue salah mulu, Wak. Dia tuh
Dia tuh cerita kalau lu tuh orangnya itu menyenangkan dan segala macam. Cuma kan dia nggak bisa buka semua lah pasti. Iya betul. Cuma yang gue tangkap dari banyak versi orang ngelihat Ayu, lu tuh orang yang ketika orang ketemu dan kenal lu langsung, orang tuh pengen menyayangi lu. Iya, itu ada unsur kayak begitu. Jadi pengen deket, bukan jadi ngerasa pengen jauh. Tapi dalam hidup lo, pastinya banyak orang-orang ini yang deket dengan banyak sekali tujuan. Ada yang tulus, ada yang enggak. Nah itu baru gue mau bilang sama lu. Ya, ini problem nih pasti buat lo. Iya. Apalagi kalau lu udah kejebak dalam cinta yang tadi kita obrolin. Benar. Betul. Nah kalau siapa lagi namanya? Ivan. Gun. Posisinya ada di tulus atau enggak? Tulus. Nah ini benar. Cuman Gini. gimmick. Enggak dong. Mending dia amannya gimmick. Enggak ya? Enggak Enggak, dong. ini Justru beneran. gini. Justru harus tahu. Igun itu salah satu orang yang tidak bisa dipaksa. Tidak bisa dibuat-buat. Ya. Dia orang yang mengalir begitu aja. Lihat, gue bisa lihat. Kalau dia suka, dia suka. Kalau dia enggak. Iya. Gue tahu walaupun dia sekarang maksudnya jarang komunikasi sama gue, maksudnya enggak komunikasi intens tiap hari di WhatsApp atau apa. Tapi gue tahu dia sayang sama gue. Gitu. Dia masih punya hati sama gue. Cuma dia tahu gue ini orangnya sangat memegang komitmen. Dan dia belum bisa kasih komitmen itu buat gue. Gitu. Jadi yang Igun tuh gak pengen memaksakan sesuatu karena misalnya orang tua atau teman-temannya pada ngejodohin. Udah Gun, lo sama Ayu aja deh, dia udah cocok gini-gini. Dia gak mau kayak gitu. Apalagi nantinya dia akan menyakiti gue, dia gak mau. Kalau dia udah siap buat komitmen, mungkin baru dia akan datang ke gue. Berarti Igun beneran suka sama... Beneran ah? Pernah nyatain cinta? Pernah ah? Ini beneran? Beneran. Soalnya susah dibedakan kan kalau di TV gitu. Beneran? Beneran. Bilang, dia itu suka, ngelihat gitu. gue tuh cinta pada pandangan pertama. Dia jatuh cinta cuma sama 2 orang. Ini yang gue tahu ya. Pertama Teoca, kedua gue. Oke. Terus pada saat Igun ngomong itu, iya. Lu udah tahu atau lu nggak mau tahu waktu itu? Wah, aduh gue ditembak nih gitu. Gue ngerasanya kayak dia bener apa enggak sih? Iya. Gitu, maksud gue tuh kayak, lu bercanda apa enggak sih? Tapi waktu dia nyatakan, kamu ada perasaan suka nggak? Ada pasti, nggak mungkin nggak, kalau nggak suka nggak gue layanin ah. Iya bener juga Iya. ya, baik. Enggak gue ladenin, maksudnya enggak, kalau dia WhatsApp gue gak akan bales, gue akan menghindar. Betul. Tapi buktinya gue setiap ada acara dia, terus gue diundang, gue akan hadir, gue akan datang mau. Kan gue tahu dia tulus, Iya, dia gue juga bisa sayang. rasa. Dia gitu. orangnya tulus. Iya, kita bisa ngerasain Bisa kan. ngerasa. Orang mana orang tulus, mana orang bener-bener dari hati, Iya, baik gitu. jam terbang itu. Iya, Jam bener. terbang itu. Nah, suara jadi berat-beratin Iya, ya. iya. Terus waktu akhirnya Igun nyatain, apa yang ada di benakmu saat itu? Jalanin atau? Gue tolak Pertama kali dia nembak gue tolak. Karena gue belum siap. Bilkis waktu itu masih kecil banget. Berapa tahun Bilkis ya? Setahun kali ada ya? Belum. Lu menolak dengan alasan Bilkis? Iya, terus juga maksud gue kan baru cerai, baru pisah Terus kenapa emang? Iya, gue belum, maksud gue, aduh gimana nih, hati gue baru rapuh gitu kan. Terus gue nerima orang yang kasarnya belum, aduh gimana ya, takut, gue masih ada rasa takut. Murni dari situ ada atau ada faktor lain? Enggak, Murni dari sini ya? Gue takut, antar dia nyakitin gue lagi, antar gue jadi nangis lagi, gue sakit lagi gitu. Gue tuh takutnya gitu doang gitu. Aduh ntar gimana ya, aduh apalagi artis. Lah kan lu artis. Gue kan baru jadi artis waktu itu. Okay. Maksudnya lagi baru-baru Iya. naiknya. Iya. Terus tiba-tiba didemen, aduh artis lagi, bener gak sih? Ini problem dari, maaf ya, single parent. Mama juga kayak gitu dulu. Iya gak sih? Mikirnya berat gitu. Tapi akhirnya bisa nggak melangkah-melangkah soalnya. Karena akhirnya kejebak di dalam rasa ketakutan itu sendiri. Iya, betul. Tapi lu juga hebat sih, maksudnya lu coba gitu. Dan akhirnya kandasnya di titik mana? Begitu di awal dia nembak lu nggak mau, pasti kan masih ada penjajakan nih. Iya, terus deket. Pernah juga, gue juga ngomong ke Igun. Iya. Gue bilang sama dia, lu mau gak nih sama gue? Kan udah, dia udah ngomong mau. Jadi kita tuh berdua tuh dibilang apa ya? Pada saat dia maju, gue mundur. Iya. Pada saat guanya maju, dianya mundur. Kenapa dia mundur? Nggak tahu, begitu mulu gitu. Pernah beberapa tahun yang lalu sebelum gue
kenal sama cowok yang kemarin gagal nikah. Gue deket sama Igun, gue deketin. Mm. Tapi dia kok lama-lama kayak ngasih batasan. Kayak bikin tembok gitu. Iya. Sampai gue bilang, lu sampai gue berusaha WhatsApp apa gitu. Dia ini kayak yang cuek gitu. Gue gak ngerti apa dia balas dendam sama gue dulu, gue tolak apa gimana ya, gue gak paham. Gue udah ngikut ke sini nih kayaknya diketemu seru. Tapi belum ketemu lagi sama Igun. Di acara ketemu dong? Acara ketemu. Ya kita Iya. kan kalau di acara udah abrik pada main handphone masing-masing. Udah jadi jarang banget yang namanya komunikasi. Nah begitu kamu ngelihat, wah Igun nggak bisa nih, masuklah cowok ini di situ ya. Beberapa tahun baru cowok ini. Terus kenapa cowok itu bisa masuk ke jantungmu ini? Gue tuh ya orangnya, gue nggak bisa kenal cowok. Gue nyari nih, misalnya lu ketemu nih di tempat makan, ketemu kenalan. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue jadi harus misalnya lu punya teman, yuk punya teman, baik anaknya, mau nggak kenalin? Oh dikenalin. Gue tuh selalu begitu. Kenapa nggak yang langsung? Kenapa? Nggak bisa gue pulang kerja pulang. Gue bukan tipe anak nongkrong, anak gaul. Lu tanya gue alamat mana juga gue nggak ngerti. Iya. Nggak tahu. Berarti lu tuh nggak terlalu demen kalau kenalan langsung. Tapi kalau dikenalin lu pengen tahu gitu. Iya, maksudnya kalau buat kenalan kan biasanya banyak kan, kalau misalnya mungkin kalau anak-anak yang sering gaul teman-teman banyak kan enak kan jalan nongkrong ke kafe terus kenalan langsung. Kenalan gini-gini. Kalau gue nggak bisa, gue harus dikenalin. Berarti si cowok yang masuk ini yang mau nikah tapi Ya. nggak jadi ini dikenalin. Iya kan? Sama sahabat gue. Profilnya kalau kita mengenalkan orang ke seseorang tuh pasti bagus. Ya. Lu makan langsung itu atau gue lihat dulu? Enggak dong, lihat dulu. Lihat dulu. Deket dulu. Perhatian Gitu. orangnya ternyata. Iya, baik-baik. Cuma memang banyak, harusnya gue lebih peka gitu. Karena kan gue udah pengalaman kan. Harusnya gue lebih Berarti peka. kamu emang suka jadinya sama dia. Iya betul. Ya gue kalau gue nggak suka, gue nggak akan ladenin. Misalnya lu kenalin sama siapa. Menurut gue dari pertama aja ketemu misalnya, enggak, gue nggak suka, gue nggak mau. Berarti pakai ini banget ya? Iya, nggak bisa, gue nggak mau. Nah berarti dari beberapa pria yang pernah singgah dalam kehidupan Ya. kamu kan belajar terus nih. Bener gak? Dan mau coba untuk nyari bapak buat anakmu Ya. dan buat jadi pasangan Imam, hidupmu. betul. Ini kan agak sulit karena ada Bener, ekornya nih ibaratnya. Betul. Pembaharuan terus nih dari cara melihat laki-laki nih pasti. Iya kan? Bener dong? Bener. Nah, akhirnya kamu udah punya kesimpulan nggak dari pengalaman gagal berkali-kali, laki-laki seperti apa sih yang kira-kira cocok buat gue? Baik, sayang, setia, jujur, bertanggung jawab terutama. Tanggung jawab terutama. Peka, sayang sama Bilqis, cinta sama Bilqis, Iya. sama keluarga Ayu. Oh banyak deh kalau Iya. diurutin. Agak susah nyari laki seperti itu loh ya. Agak susah, cuma kan nggak ada yang nggak mungkin. Setuju. Tapi jangan juga akhirnya. Bener, punya Iya. sesuatu yang tinggi banget, Iya. betul. Nah kalau kamu sendiri tuh ada nggak di titik itu? Kayaknya sih enggak soalnya. Kalau aku lihat kamu tuh bukan masalah perekonomian, tidak masalah. Iya. Perekonomian kayaknya- tidak masalah. Bisa baca orang ya? Bukan, gue menebak. Ini kan gue konfirmasi. Oh iya. Orang kita konfirmasi, lu bisa meramal. Woi, konfirmasi, bertanya. Iya. Gitu kan? Tapi kok mata lu kayak kayak ada scanningnya gue. Iya, lu pakai gituan, gue scanning juga. Iya, itu nggak masalah. Ya. Terus kalau masalah edukasi, kayaknya nggak terlalu masalah. Maksudnya nggak perlu harus sekolahnya tinggi Iya, lah, gitu kan. Yang penting benar. orangnya mau kerja nih. Nah, Iya kan? itu intinya. Mantap kalau Marlina. begitu. Tos dulu. Begitu Yoi. dong laki-laki. Oke, keselak ya, Wak ya. Ya iya dong bener Iya. Tanggung Iya. jawab. Iya. Ayu terkenal, udah nggak usah tanya, follower puluhan juta. Ya Allah. Materi nggak usah tanya, udah Iya. pasti tabungan banyak sama aset iya. Ya Allah amin. Amin ya Alhamdulillah. kan? Terus kemudian masalah kecantikan apa yang kurang? Ya alhamdulillah lah ya segini mah gak jelek-jelek banget Enggak. kan. Punya anak pula lengkap, udah dapat bawa satu doang untungnya Iya, ya kan. Kalau banyak mungkin pusing lah si laki-laki itu ya kan. Berarti rata-rata ada yang bener kandasnya cuma di image. Iya. Maksud lu image gue jelek apa gimana nih? Ya bisa jadi, sama kayak gue dulu. Ayo, gue dulu 6 tahun, mau nikah berapa kali, mati di situ. Makanya gue bedah. Lu tau gak kenapa? Kasus gue gak kelar-kelar waktu itu.
Percaya nggak percaya, yuk. Percaya nggak percaya. Iya, gue ngomong nih apa adanya, yuk. Mas, enak aja lu, image gue jelek Yuk. sembarangan. Bukan masalah image lu jelek. Masalahnya, gini loh, yang tahu diri lu, yang tahu diri lu temen lu. Iya. Tapi, lu masih berada di dalam satu masa di mana banyak orang yang ngomongin lu, pengen lihat lu jatuh, pengen lihat lu terpuruk. Itu lu ada di masa itu, sama kayak yang gue alamin. Ini bukan masalah bener lu seperti itu, bukan. Sampai lu ngelewatin masa itu, di situ baru hidup lu diperbarui. Lu ada di main-main, kalau istilah gue main-mainnya di pinggir jurang. Sekali lu salah pilih nih laki yang terakhir nih, kelar sama karir-karir lo. Dan kayaknya yang terakhir lu mikirnya sampai ke sana deh. Nah, itu dia. Bisa tahu banget sih lu. Kira-kira Mbah rezeki saya bagusnya di mana sih, Mbah? Gue bukan paranormal. Gue bertanya ya Lucu kan. tapi. Iya baik. Nah ini nih ada pertanyaan nih. Anak kamu udah ketemu bapaknya belum sih? Ya Allah ya Rob. Nggak boleh ya tanya ini. Gue disuruh nanya. Anak kamu udah ketemu bapaknya? Belum ah. Oh belum. Oh, Gak apa-apa sih lu nanya. Gue gak masalah. Dari lahir belum? Belum. Ih mirip kayak gue. Gue Maksud... baru ketemu bapak gue umur 26. Oh. Iya, gue tuh kayak si anak mobil Kiss ya. Bilkis. Iya, jadi nggak ketemu. Cuma dia cewek, gue cowok kan. Gue nggak ketemu bapak gue dari gue kecil sampai 26. Akhirnya gue ketemu. Bukan mama gue nggak ngasih waktu itu. Nah kalau lu nggak dikasih? Gini, bukan masalah nggak dikasih atau dikasih. Oke, cakep. Nah, Cela. Ini boleh nambah dulu. Ini pantun, Haus nih, haus. Bentar ya. Ini nggak sponsor kok. Gue haus beneran nih. Iya bener. Lanjut. Bener. Jadi gini, orang tuh kan mikirnya, orang tuh taunya gini. Orang taunya mikirnya gue tuh, wah nggak dikasih dia kan gimana pun bapaknya, lu nggak ngasih lihat. Orang mikir kayak gitu? Orang kan banyak mikir begitu. Ada buktinya? Lah banyak yang ngomong Oke, begitu. baik. Pasti. Kayak netizen gitu kan. Baik. Kalau misalnya ada aja nih, itu kan gimana pun juga bapaknya. Coba, lu rasain jadi gue gimana? Gue pernah nanya nyokap gue sih. Dan gue mengalami itu sebagai anak. Gitu. Jadi yang tahu semua itu gue. Kalau gue buka, sama aja gue membuka aib orang. Itu gak boleh. Ya lu berusaha tutupin Iya, semua. gue berusaha diem, gue berusaha tutupin. Gitu. Gue bukannya tidak mengizinkan untuk melihat. Tapi gini, gimana ya? Coba dipikir dulu bahasa enaknya. Iya, nih gue takut ntar orang pada muter nih. Pisau mata dua. Muter. Makanya dibawa bercanda ya kan. Gue tahu deh. Iya. Ya menang gak gue di sini? Baik-baik kursi gue bolong tuh. Diputer-puter. Kenapa baru sekarang? Setelah anak gue sudah menjadi anak yang pinter, cantik. Dulu anak gue mau disuruh tes DNA. Gimana cerita? Pride lu nih ya. Iya, pride. Ih. Iya, nggak apa-apa. Iya dong bener dong. Nggak apa-apa. Itu anak dulu dari kandungan. Padahal anak dia. Tapi digituin sama dia. Tapi digituin. Dia nyuruh gue tes DNA. Nggak masalah. Akhirnya Allah ngebuktiin tuh. Mukanya lumayan mirip. Ih, karena nggak diakuin. Iya. Allah nunjukin tuh. Ini gue baru cerita nih gue nih. Gue baru cerita di tempat lo nih. Maksud gue bukannya gue tidak mengizinkan. Buat kalian yang menganggap gue selama ini tidak mengizinkan anak gue untuk bertemu dengan bapaknya. Itu salah. Siapa sih yang gak pengen ngeliat anak sama bapaknya akur? Siapa sih yang gak pengen? Betul. Kita juga semua pengen. Iya. Tapi kenapa baru sekarang? Gue ngerti nih. Ini pride-nya di sini. Kenapa? Kenapa juga? Lu harus selalu ada di media. Iya, kenapa? Kenapa harus selalu bawa-bawa media? Kenapa nggak langsung personal aja ya? Bener sih, gue nangkep poin lo. Selama gue hamil kemana? Itu juga omongan nyokap gue juga. Iya, gue nangkep gue pernah jadi anak itu soalnya. Iya. Jangan gue anak lu ya? Gitu aja, coba deh. Nah, jangan anak gue Iya, deh. gue jadi anak lu. Gue pampir kali. Nggak tua-tua. Terus. Ini serius gue. Ini Iya, gue biar. Tapi lu jangan dipotong-potong ini ya. Wah, oke. Enggak, maksud gue ini yang penjelasan ini Iya, jangan lu potong-potong. Enggak gue potong, gue edit doang. Gue taruh TikTok biar jadi blunder. Lu jahat tuh sama gue. Bukan orang lain. Oh, orang lain. Anak TikTok kan suka ngambil-ngambilin. Ya Allah. Iya. Gitu Jadi maksud gue
Kenapa baru sekarang? Pada saat gue hamil kemana? Pada saat anak gue lagi lucu-lucunya kemana? Iya, gue nangkep. Dan hanya wanita yang punya anak yang bisa paham itu pastinya. Kalau belum punya anak belum paham tuh. Dan hanya wanita yang punya anak dan berada di posisi dihinakan saat itu Iya, yang bisa merasakan hal itu. iya gitu aja Dan deh. tanya kepada orang yang mengalami seperti itu kondisinya. Betul. Gitu. Kan gini, gue aja nggak pernah mengusik hidupnya dia. Gue aja nggak pernah membuka aibnya dia. Gitu. Jadi dia kalaupun pengen berbaik-baik dengan gue, jangan begitu caranya. Seakan-akan membuat image gue seakan-akan gue tuh nggak mengizinkan. Gitu. Dengan cara seperti itu, tambah keras lah lu. Kok lu bisa tua? Tahu maksud gue? Sudah tua. Tambah Maksudnya keras. yang tadinya gue udah Ini udah dikasih clue loh ya. Iya. gitu. Yang tadinya, Semoga dia nonton ya. Udah ada clue loh. tapi jadi gue berpikiran gini, pada saat gue kalau lagi emosi lagi, kalau inget-inget yang dulu lagi, iya. pasti dong ya Allah, itu kan kita yang ngerasain, orang mah cuma enak aja ngelihat nonton gitu kan Tapi Ini kan soalnya batin sama batin gitu. Dari anak gue di kandungan tuh dia udah ngerasain loh, kan nyambung dia sama gue gitu. Makanya kenapa hubungan Iya. anak sama ibu ya. sama ibu tuh dia tuh nyambung loh, kekuatan dia tahu gimana sakitnya gue, gimana menderitanya gue. Anak gue tuh ngerasain di dalam perut. Jangan orang pada enak aja bilang gue begini, begitu. Bilkis pernah nanya tentang bapaknya nggak? Pernah, bukan nanya. Dia coba pada saat waktu itu TK, temennya ulang tahun di kelas. Dia mungkin ngeliat ada mama papanya. Oh, dia bertanya dari sisi Dia itu. pulang Ya. sambil main gitu, dia bilang, Bunda tadi temen Ikis Sera ulang tahun gitu. Terus ada papanya, ada mamanya. Terus gue langsung, Iya, jantung gitu ya. Iya. gue langsung, Ikis juga kok. Ikis punya bunda, punya ayah, punya ibu, punya anti, lengkap. Ikis malah lebih banyak. Iya, itu lo ngomong gitu ya kan. Terus. Dan gue tuh selalu berusaha untuk membuat anak gue tuh strong. Iya. Iya kan, maksud gue gak pengen anak ntar kesian orang menye-menye gitu. Gue gak pengen. Mandiri gitu. lah dia. Mandiri bisa. gitu. Jadi dia juga sekarang tahu. Kasarnya kayak kemarin, Bilkis boleh gak Bunda nikah lagi? Kalau dulu ada di umur-umur dia tertentu, dia sempat minta, Bunda Ikis mau papa. Oh, udah ngomong gitu? Ada sempet dia ngomong kayak gitu. Kok aneh? Gara-gara apa? Nggak tahu, tiba-tiba aja, Bunda Ikis pengen papa. Iya, Ikis tapi harus jadi anak yang baik dulu. Lu kasih tahu kan papa itu manusia kan, bukan permen gitu loh. Iya, Maksudnya, iya. Kok dia ngomong kayak papa? Bener. Dia pernah lagi mandi lagi sama gue. Iya. Bunda Ini Ikis, kamera matiin aja deh kita lu. Seru soalnya. Terus. Bunda Ikis pengen papa gitu. Lah, nggak bisa nak. Papa bukan kayak Kinder Joy yang bisa kamu pilih di Indomaret. Papa bukan gorengan lah. Berminyak sih iya Ikis ya. kan udah jadi anak baik kata dia. Kok papa nggak datang? Ini sebelum gue kenal sama suami yang nggak jadi ini. Iya, tapi berarti Ikis belum jadi anak yang baik. Ikis harus jadi anak yang lebih baik lagi. Ntar pasti Allah kasih papa yang baik buat Bilkis. Gue tuh selalu nerapin itu. Tapi sekarang setiap gue tanya, Ikis Bunda boleh gak nikah? Enggak boleh. Gak usah. Bunda hidup sama Ikis aja. Kenapa? Bunda kan strong woman. Iya. Kenapa? Bunda udah bisa nyari duit sendiri. Dia udah bisa Kenapa ngomong, bisa ngomong kayak dia gitu? udah bisa ngomong begitu. Gak ada yang ngajarin. Dari mana? Gak ada yang ngajarin. Gue aja sampai Lu gak nanya? gue bilang, lu Ikis kenapa bisa ngomong? Maksudnya Ikis kenapa kan enak punya papa? Iya tadi mau dia. Iya, Ikis bisa digendong, Ikis bisa dipeluk. Apa Ikis pernah melihat mama menangis dalam kegelapan dan kesendirian? Enggak Enggak ya? Coba dicek lagi. Enggak. Yakin ya? Yakin gue. Berarti Yakin. lu pernah menangis dalam kegelapan dan kesendirian ya? Iya pernah lah. Kalau gue nangis paling sama orang-orang sekeliling tim kerja gue. Iya. Gue nggak pernah maksudnya membawa itu. Sebisa mungkin jangan dibawa ke rumah. Karena gue nggak pengen orang tua gue mikirin lagi apa gitu. Sama ke anak gue pun gitu. Berarti lu tipikal orang yang rela untuk terlihat jelek dan jadi buruk untuk melindungi sesuatu. Karena ada dua jenis manusia dari yang gue bilang. Ada satu yang akan mengorbankan yang lain demi menyelamatkan dirinya. Iya. Ada satu yang akan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan yang Orang lain. lain. Nah, lu ada di mana Dato ya kan? Iya. Benar. Nah, dari semua cerita lu yang gue tangkap, Iya. ada satu hal yang menarik nih. Ini bener-bener
ini narasumber bagus banget, ini mahal, ini narasumber. Karena gue akhirnya ngeliat dari sisi lain. Lu tau gak sih, yang menarik, gue melihat dilema terbesar lu adalah antara hati lu dan anak lu jadinya dalam memilih pasangan. Iya, betul. Lu harus mengorbankan sebagian dari keinginan pribadi lu karena lu melihat anak lu. Iya. Ini yang langkah menjadi sangat berat banget. Betul. Karena kalau tidak ada ekor nih, lu melangkah udah. Iya. Mungkin udah pernah ketemu laki-laki itu. Mungkin ya. Mungkin. Kalau sekarang gue nggak, ya udah gitu karena udah fokus di Bilkis ya. Iya. Sama kerja udah. Iya. Apalagi pas dia ngomong gitu. Udah Bunda nggak usah. Udah Bunda sama Ikis aja udah. Tambah semangat lu tuh, iya kan? Iya. Tapi biar gimana wanita. Ada biologisnya, ada hatinya, ada apa lagi namanya istilahnya perempuan tuh? Apa? Keinginan masa depannya kan? Betul. Tuanya nanti Bilkis kan nanti udah besar. Benar. Bilkis akan ketemu laki-laki lagi. Betul. Yang kamu akan deg-degan. Benar. Jangan-jangan begini ya, iya kan? Trauma datang lagi deh tuh. Iya, lu perlu laki-laki yang bisa menyembuhkan traumamu tanpa dia harus berusaha. Nah, di mana itu laki-laki sekarang? Kita doakan sama-sama semoga dia segera tiba ya. Amin. Oke. Kalau takdir bisa diubah, apa yang mau ubah? Kalau takdir bisa diubah, apa yang mau gue ubah? Apa yang terjadi di belakang bisa diubah, apa yang mau ubah? Enggak sih ya, enggak ada. Karena gue bersyukur, yang paling gue syukuri adalah gue punya Bilkis. Dari semua perjalanan, Dari jatuh semua dan bangun perjalanan, itu. jatuh dan bangun. Dan mungkin kalau nggak ada masalah-masalah itu, gue nggak akan sekuat sekarang. Iya. Gitu, jadi nggak akan membuat gue lebih dewasa, lebih mateng, lebih berpikiran panjang, lebih lebih pinter. Lebih bisa menerima diri lu utuh kalau istilah gue. Karena itu yang paling sulit dari kita manusia, untuk menerima segala hal di dalam hidup kita, apalagi kekurangan kita. Iya kan? Iya sih, Iya. benar. Siapa yang cukup kuat untuk menjadi Ayu Ting-Ting, untuk dihujat begitu banyak orang? Kasih tahu gue namanya. Yang lain udah lari kecat-kecut, senyum riahnya hilang, image-nya luntur. Iya kan? Tapi lu bertahan di situ, berarti takaran lu gede. Kalau tanya rezeki nggak usah tanya. Untuk orang-orang seperti itu disediakan tempatnya yang besar. Amin ya Allah. Ya kan? Amin. Tinggal endingnya yang orang pengen tahu lu akan kemana. Karena memang kayaknya lu lahir untuk jadi bintang. Ya Allah, amin. Iya, orang pengen lihat ujungnya ke di mana. Karena kalau gue nikah geger kali ya. Pasti. Dan bahkan lu bisa menumbangkan opini masyarakat yang dulu berpihak kepada pihak lain atau orang lain. Di situ lu akan diuji. Karena kan ini belum selesai pertandingannya. Iya. Masih berjalan ya kan? Bener. Boleh dong ya kan? Ke situ ya kan? Bener. Ih keren sih Ayu. Nangkep gak lu semua? Enggak kan? Sama. Ya. Kalau lu gak ngerti lu WhatsApp aja di Iya. Sumargo. Yoi. Oke kalau begitu. Kita akhirin ini. Ada pertanyaan lain? Udah ya, habis ya. Habis yuk, udah gitu doang. Udah habis. Ya Allah. Gue mau kasih gue kasih yang kejam sama lo. Enggak ah. Gak mau ya? Ada gue satu, tapi gue mau nanya, cuma gue takut. Gue tahu lu pasti langsung, jangan ditanya itu Enggak apaan sih lu? Mau lah? Enggak ah. Enggak.